billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat tanpa hakikat menjadi bangkai tak bernyawa. Hakikat tanpa syariat menjadi nyawa tak bertubuh. Tasawuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia atau atifah, tetapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syariat. Syariat perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul, tetapi kadang-kadang menjadi kaku dan kehilangan intisari karena hanya tunduk kepada yang tertulis belaka, sehingga kebebasan manusia buat berpikir, buat merasa, dan buat berfantasi menjadi hilang. Lantaran itu maka Imam Al-Ghazali amat menyuruh berhati-hati di dalam belajar ilmu kalam, ilmu teologi dalam Islam untuk orang-orang awam. Ilmu kalam itu lebih besar bagi orang awam bahayanya daripada manfaatnya, sehingga beliau keluarkan sebuah risalah bernama Iljamul Awam, mengekang orang awam daripada membicarakan ilmu kalam. Iman kepada Allah menurut Al-Ghazali tidaklah dapat dengan dipelajari secara akal semata, melainkan hendaklah karena dirasakan demi setelah meleburkan diri ke dalam persada alam yang ada di sekeliling kita. Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan, dengan ilmu kalam juga bukan, dengan berdebat pun bukan, ilmu fikih pun bukan, manakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Imam Al-Ghazali berusaha mempersatupadukan keduanya. Dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali ilmu agama dengan bersumber kepada Al-Quran, dengan kembali kepada sunnah Rasul yang asli. Kita bongkar dan kita gali ilmu yang sejati. Di dalamnya terkandung hikmat-hikmat yang tinggi yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat, kadang-kadang dapat dinamai ilmu kalam, fikih dan lain-lain, apalagi buat mengetahui rahasia yang terkandung di dalam hati, asraril qulub. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali, syariat mesti bertemu dengan hakikat. Amal soleh mesti dinyawai oleh iman, dan di samping riadah jasmani, latihan badan, kita adalah riadah an-nafs atau riadah qalb, latihan jiwa atau latihan hati. Disitulah kita mendapat hakikat al-hajah, hidup yang sejati. Sejak daripada ibadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji, sampai kepada muamalat, pergaulan hidup manusia sehari-hari, sampai kepada munakahat, pembangunan rumah tangga, dan sampai kepada hukum-hukum pidana, semuanya Al-Ghazali cari isi dan umbinya, inti atau sarinya dalam alam hakikat dan alam hikmat, sehingga hidup kita sebagai muslim berarti dan sangat berarti lahir dan batin. Segala persoalan di dalam kepercayaan dan akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang, berganti dengan yakin, dan itulah yang Imam Al-Ghazali hidangkan ke dalam masyarakat muslim. Sebagai seorang ahli fikih Islam yang besar, karangan beliau Ihya Ulumuddin mendapat sambutan yang sangat hangat, mendapat sanjung puji yang tinggi, dan juga mendapat sanggahan yang hebat.
Di zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tashfin di negeri Maghribi di Pash, kaum fuqaha sangat murka kepada Imam Al-Ghazali sebab karangannya Ihya Ulumuddin banyak mengkritik kaum ahli fikih yang sudah menjauh daripada Al-Quran dan hanya tenggelam ke dalam taklid. Para fuqaha marah sehingga mengusulkan kepada Sultan supaya Ihya dibakar saja dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. Dikala disampaikan orang berita itu kepada Al-Ghazali, serta merta beliau berkata, Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku. Tiba-tiba muncullah dalam majelis itu murid beliau, Muhammad bin Taumrud, yang bergelar Al-Mahdi, lalu berkata, wahai Imam, doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tashfin akan terjadi di tangan saya. Kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabitin, digantikan oleh murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Taumrud dengan nama kerajaan Muwahhidin. Bila Imam Al-Ghazali mengetahui bahwa muridnya lah yang menjadi raja dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu, beliau berniat hendak hijrah ke Maghribi. Tetapi sayang sekali, sebelum beliau berangkat, beliau meninggal dunia tahun 5500 Hijriah dalam usia 55 tahun. Kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu karya besar yang diakui besar pikiran yang terkandung di dalamnya. Tokoh sanding dari Kristen yang terkenal berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW adalah dua pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam, yaitu pertama Imam Bukhari karena pengumpulan hadisnya, dan yang kedua adalah Imam Al-Ghazali karena kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin yang sangat besar faedahnya bagi umat Islam. Kitab Ihya Ulumuddin buah tangan Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam, meskipun ada berpuluh lagi karangan Al-Ghazali yang lain dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam. Namun yang menjadi intisari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah kitab Ihya Ulumuddin. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.